Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok termodinamika dari kelas hybrid akan mempresentasikan materi tentang termodinamika dengan anggota next. Yang pertama ada Alif Bayu Suwardana dengan RRP belakang 002. Yang kedua ada Rayhan Abrar MF dengan RRP belakang 20024. Yang ketiga tadi di Tio Dwi Ristanto dengan RRP belakang 036. Dan dengan saya sendiri Dava Ramadan Haji Kusmonugroho dengan RRP belakang 043. Lalu ada Heskia Wijanarko dengan RRP belakang 049. Lalu M. Hilmi Nova Fahadi dengan RRP belakang 050. Lalu yang terakhir ada Ammar Rifat dengan RRP belakang 05. Next. Oke, saya lanjut di pengertian. Pengertian termodinamika yaitu ilmu yang mempelajari aplikasi dari energi yang lebih dikenal sebagai energi dalam. Atau biasanya itu sering disingkat energi perubahan mempelajari perubahan energi panas menjadi energi gaya atau usaha. Termodinamika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan antara kaitan besaran tertentu yang menggambarkan sikap zat bahwa pengaruh kalor. Next. Saya dilanjut. Yang kedua adalah kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Satuan kalor adalah joule atau kalori. Selanjutnya konsep termodinamika. Pada intinya ilmu termodinamika itu menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Sebagaimana materi mengenai kalor sendiri telah diajarkan pada saat SMP, yaitu perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu. Jadi sebenarnya ilmu fisika ini berkaitan satu sama lain. Itulah kenapa memahami setiap konsep itu penting. Karena dengan begitu kalian akan mudah memahami hubungan antar keduanya. Next. Termodinamika sistem terbuka. Jika ada atau terjadi pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya, contoh samudra, lautan, dan tumbuhan. Dua, termodinamika sistem tertutup. Jika ada sistem terbuka, maka ada juga sistem tertutup. Ya, contohnya greenhouse, di mana terjadi pertukaran kalor, namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungan. Ketiga, termodinamika sistem terisolasi. Tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Contohnya tabung gas yang terisolasi. Selanjutnya yaitu pengaruh energi dalam dan usaha luar termodinamika energi dalam. Energi dalam dapat ditinjau sebagai jumlah keseluruhan energi kinetik dan potensial yang terkandung dan dimiliki oleh partikel-partikel di dalam gas tersebut dalam skala mikroskopik. Dan energi dalam gas banding dengan suhu mutlak. Oleh karena itu, perubahan suhu gas akan menyebabkan perubahan energi dalam gas. Next.
Secara matematis, perubahan energi dalam gas dinyatakan sebagai berikut. Untuk gas monoatomik, yaitu delta U sama dengan 3/2 R delta T. Untuk gas diatomik, delta U sama dengan 5/2 N R delta T, di mana delta U adalah perubahan energi dalam gas, N adalah jumlah mol gas, R adalah konstanta umum kurung buka R sama dengan 8,31 Joule mol min 1 K min 1, dan delta T adalah perubahan suhu gas dalam kurung buka kurung tutup dalam Kelvin. Usaha luar. Halo. Apakah suara saya ada? Masuk. Halo, masuk. Usaha luar dilakukan oleh sistem jika kalor ditambahkan atau dipanaskan atau kalor dikurangi, didinginkan terhadap sistem. Jika kalor diterapkan kepada gas yang menyebabkan perubahan volume gas, usaha luar akan dilakukan oleh gas tersebut. Usaha yang dilakukan oleh gas ketika volume berubah dari volume awal V1, volume akhir V2 pada tekanan P konstan dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volumenya, atau dengan rumus W sama dengan P alfa V dan sama dengan P dalam kurung V2 min V1 tutup kurung. Selanjutnya, hukum-hukum termodinamika. Hukum awal, zero law atau hukum KE 0 ke 0. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum pertama termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Dalam rumus tersebut, kamu perlu mengetahui aturan nilai positif dan negatif. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor, negatif bila sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan kerja, dan negatif bila sistem diberikan kerja. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu, dan negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Selanjutnya, Hukum kedua termodinamika. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum ketiga termodinamika. Suatu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Prinsip termodinamika merupakan hal alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga membentuk mekanisme yang membantu kegiatan manusia. Selanjutnya, di next selanjutnya, dan oksigen adalah salah satu syarat ya,
di dalam segitiga pembakaran. Nah, pada pembakaran 1 mol ini yang berupa gas metana pada suhu 298 Kelvin dan memiliki tekanan 1 atmosfer, dibebaskan kalor besar 802 kJ. Persamaan termokimianya adalah reaksi pembakaran menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Dan metana yang dibakar koefisiennya 1 atau 1 mol. Delta H bertanda negatif karena membebaskan kalor tersebut, atau biasa disebut eksoterm. Jadi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O delta H menjadi minus 802 kJ. Next. Jika diketahui 2C plus 3H2 sama dengan C2H6, delta H sama dengan minus 460 kJ. 2H2 sama dengan O2 sama minus 570 kJ. C plus C tambahan O2 sama dengan CO2, delta H sama dengan minus 393 kJ. Besarnya delta H untuk reaksi ialah 2C2H6 plus tambah 70 pangkat 2 sama dengan 4CO2 tambah 6H2O adalah jawabannya ialah 2C2H6 plus 7O2 keliru sih, 4CO2 tambah 6H2O. Perhatikan letak dan jumlahnya dalam kurung koefisiennya. Sesuaikan tahapan reaksi dengan reaksi akhir. 2C plus 3H2 sama dengan C2H6. Delta H sama dengan minus 460 kJ. Dalam kurung dikali 2 dan dibalik. Selanjutnya 2H2 tambah O2 sama dengan 2H2O. Delta H sama dengan minus 570 kJ dalam kurung dikali 3. C tambah O2 sama dengan CO2. Delta H sama dengan minus 393 kJ dalam kurung dikali 4. Selanjutnya perhatikan data laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius berikut. Zn dalam kurung S plus 2HCl dalam kurung AQ sama dengan ZnCl2 dalam kurung AQ tambah H2 dalam kurung G. Waktu ada 3 berupa 10, 20, dan 30. Volume gas dalam satuan mililiter ada 3, yaitu 80, 20, dan 30. Laju pembentukan gas
H2 rata-rata pada suhu tersebut adalah A, yaitu 8 ml per detik, B 10,5 ml per detik, C 11 ml per detik, D 11,5 ml per detik, E 12 ml per detik. Selanjutnya, pembahasannya yaitu laju reaksi dalam satuan volume per waktu dirumuskan sebagai V sama dengan delta U sama dengan delta V per delta T. Untuk mengetahui laju rata-rata pembentukan gas hidrogen, kita tentukan laju reaksi dalam selang waktu yang sama. Misal, dalam selang waktu 10 detik, laju reaksi dalam selang waktu 10-20 detik. U sama dengan 200 dikurangi 80 per 20 per 10 sama dengan 120 per 10 atau sama dengan 12. Laju reaksi dalam selang waktu 20-30 detik ialah U sama dengan 320 dikurangi 200 per 30 per 20 sama dengan 120 per 10 atau 12. Jadi laju pembentukan gas hidrogen rata-rata pada suhu tersebut adalah 12,0 ml per detik. Selanjutnya, aplikasi atau penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh aplikasi termodinamika yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang pertama ada termos. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Yang kedua ada AC. Sistem kerja AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memampatkan fluida kerja atau refrigeran. Jadi refrigeran yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondenser yang kemudian dimampatkan di kondenser. Di bagian kondenser ini, refrigeran yang dimampatkan akan berubah fase dari refrigeran fase uap menjadi refrigeran fase cair. Maka refrigeran mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigeran. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondenser adalah jumlahan dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang diinginkan. Berikut adalah penerapan air conditioner atau
Berikut adalah penerapan kulkas dalam materi termodinamika. Sebelum kulkas menjadi alat yang dipakai membuat makanan tetap segar, dahulu orang menggarami makanan mereka. Hal yang cukup merepotkan. Dengan adanya kulkas, merubah cara hidup semua orang. Kulkas mempermudah kita menyimpan makanan dan menjaganya tetap segar. Namun, apakah kamu tahu bagaimana kulkas bekerja? Mari kita mempelajari konsep fisika cara kerja kulkas dalam lab IPA. Cara kerja kulkas cukup mudah dipahami. Untuk mengetahui prinsip kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu tahu yaitu saat liquid, dalam hal ini saat cair atau gas, menguap, terjadi proses penyerapan kalor. Dan saat liquid mengembun, terjadi proses pelepasan kalor. Sebagai contoh, seumpama kita baru selesai mandi atau berenang di kolam renang, kemudian keluar dari kolam, tubuh kita terasa dingin. Walaupun saat itu matahari sedang memancar ke tubuh kita dengan kuatnya. Tubuh yang terasa dingin ini karena sisa-sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah pada proses penguapan dan pengembunan? Ini dijelaskan dalam hukum termodinamika kedua. Salah satu pernyataan khusus hukum ini yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius mengatakan bahwa kalor berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hukum ini menjadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor. Dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator, terdapat cairan pendingin yang umumnya sering kita sebut freon. Freon sebenarnya adalah nama merek dagang, yang nama ilmiahnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas di dalam evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor. Freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan yang tinggi mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini
kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya, siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan balik lagi ke evaporator. Dan untuk mengakhiri, lampu dimatikan saat kamu menutup kulkas. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf. Mungkin ada yang bertanya. Oke, sorry. Sebentar. Sudah tanya.